Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, baik. Bertemu lagi dengan Mem Imas. Kali ini kita akan belajar Lughatul Arabiyyah atau bahasa Arab. Ya, di kelas 5 semester 2 kita akan belajar 3 bab ya, bahasa Arab ada 3 bab, yaitu bab 5, bab 6 dan bab 7, yang sebetulnya 3 bab tersebut materinya sama, tentang perubahan kata kerja ya, atau perubahan fi'il. Nah, perubahan fi'il ini sangat erat kaitannya dengan perubahan domir ya, atau perubahan subjeknya ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab satu kata kerja itu bisa berubah ya, bisa banyak macamnya ya, tergantung dari subjeknya. Nah, kita akan pelajari di sini. Ya, sebelumnya kita mengucapkan bismillah dulu bersama-sama. Kita awali dulu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tadi ya, kalau dalam bahasa Arab itu satu kata kerja bisa berubah menjadi berbagai macam. Ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya menulis, saya menulis, kamu menulis, dia menulis, kata kerjanya tetap menulis. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu akan berubah sesuai dengan subjeknya. Ya, sebelum lebih lanjut kita bahas dulu sedikit tentang subjek. Silahkan kalian lihat ya file yang sudah Mem Imas share, baik dalam bentuk printout atau mungkin masih dalam soft file ya. Silahkan kalian perhatikan sambil simak video ini ya. Jadi seperti ini. Sebelum kita ke perubahan kata kerja, kita bersama-sama pahami dulu tentang subjek ya. Subjek itu dibagi menjadi 3 ya. Ada sebagai orang pertama atau orang yang sedang berbicara. Nih, Mem Imas sedang berbicara, maka Mem Imas disebut orang pertama. Ada apa saja? Kita sedang berbicara, maka biasanya kita memanggil diri kita dengan sebutan saya, atau ketika banyakan maka menjadi kami. Itu untuk orang pertama. Kemudian orang kedua adalah lawan bicara kita yang ada di hadapan kita. Kita sedang berbicara dengan siapa? Biasanya kita panggil dengan sebutan kamu atau kalian kalau banyak. Nah, kemudian ada juga yang tidak ada di hadapan kita tapi kita bicarakan, maka kita sebut dengan dia atau mereka ketika banyak orang. Nah, itu yang disebut dengan subjek ya. Jadi ada 3 macam, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau dalam bahasa Inggris pun sama, ada I, you, kemudian ada untuk dianya ada he, she ya, dan they. Itu. Nah, dalam bahasa Arab ini lebih kompleks ya, lebih banyak macamnya karena dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu ya. Mem, gimana cara menghafalnya supaya mudah ya? Jadi subjek dalam bahasa Arab atau domir itu, kata ganti orang itu ada 14 totalnya. Wah, banyak sekali Mem. Gimana cara menghafalnya? Nah, di sini Mem Imas akan bagikan gimana sih cara mudah menghafal domir. Baik, sudah siap ya? Ya, semuanya berdiri. Kita akan menghafalkan domir atau subjek dalam bahasa Arab dengan gerakan tangan. Ya, sudah siap semuanya? Sudah berdiri? Baik, kita awali dengan tangan kanan kita ya. Karena ada
Dalam bahasa Arab, setiap subjek laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka tangan kanan kita ibaratkan sebagai laki-laki atau mudzakkar, tangan kiri kita sebagai muannas atau perempuan. Kita mulai dari subjek orang ketiga atau goib dan goibah. Tadi tangan kanan kita sebagai mudzakkar, ya. Kalian sambil lihat filenya, ya, lihat, perhatikan jari memimas. Ya, cara menghafalnya, artinya kalian bisa lihat dari file ya. Cara menghafalnya adalah huwa, huma, hum. Lihat, kalau diperjelas jarinya seperti ini, tapi nanti tetap di samping ya untuk goib dan goibah. Huwa, huma, hum. Kemudian tangan kiri, hiya, huma, hunna. Gimana kalau diperjelas? Hiya, huma, hunna. Baik, Memimas jelaskan. Itu untuk yang goib. Untuk orang ketiga atau orang ketiga itu tidak ada di hadapan kita. Mereka tidak ada di depan kita, maka tangan kita ke samping. Ya. Bisa dipahami? Ya, baik, kita lanjut ya. Huwa, jarinya satu. Karena artinya dia satu orang laki-laki. Huma, jarinya dua karena mereka dua orang laki-laki. Hum, semua jari kenapa? Karena hum itu untuk banyak orang, ya. Lebih dari dua orang, maka mereka itu kita sebut mereka. Jadi kita buka semuanya, ya. Begitupun sama dengan hiya, dia satu orang, huma, dia dua orang perempuan, hunna, mereka perempuan. Artinya lebih jelasnya bisa kalian lihat di file. Itu untuk yang goib dan goibah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke orang kedua atau mukhotobah, yaitu orang yang menjadi lawan bicara kita ada di hadapan kita. Sudah siap semua? Ya, kita mulai ya. Ya, baik. Subjek orang kedua dalam bahasa Arab ada, lihat tangan kanan berarti untuk mudzakkar atau laki-laki, ada anta, antuma, antum, dan untuk muannas tangan kiri ada anti, antuma, dan antunna. Ya. Kenapa jarinya satu? Karena kalau anta itu artinya kamu satu orang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki, dan antum, kalian laki-laki. Artinya bahwa yang ada di depan kita laki-lakinya lebih dari dua orang. Jadi antum, jarinya semua, ya. Kemudian tadi sama, anti, kamu satu orang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, dan antuna, kalian perempuan. Artinya yang ada di hadapan kita perempuannya lebih dari dua orang. Maka kita sebut antuna, jarinya kita buka semua. Jelas sampai sini? Ya, baik, kita lanjut dengan orang pertama. Orang pertama ada untuk satu orang dan untuk banyak orang atau jamak. Yaitu ada ana, saya, lihat jarinya satu orang ya. Kemudian ada nahnu atau kita. Baik, kita ulang dari awal bagaimana cara menghafalnya. Ya, kita awali dengan tangan kanan kita sebagai mudzakkar atau laki-laki, tangan kiri kita sebagai muannas atau perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, kita gabungkan antara domir kata subjek ya dengan kata kerja. Kita ambil contoh sesuai dengan yang di file kalian. Kata kerjanya adalah katabah
atau menulis. Gerakannya sama dengan yang tadi, perhatikan baik-baik. Tangan kanan kita sebagai mudzakkar atau laki-laki dan tangan kiri kita sebagai muannas atau perempuan. Ya, kita praktekkan bersama. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtu, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya, Mem, apa sih artinya dari kata kerja tadi? Ya, kita bahas sedikit ya. Kataba, artinya kita kaitkan dengan domir yang sudah kita hafal. Perhatikan jarinya satu ke samping. Artinya yang menulis, kataba tadi artinya menulis. Siapa yang menulis? Betul, yang menulis adalah huwa. Kataba, banyak panjang. Siapa yang menulis? Jarinya lihat dua. Yang menulis adalah huma. Katabu, siapa yang menulis? Betul, yang menulis adalah hum. Ya, berikutnya kataba. Berarti siapa yang menulis? Hiya, betul sekali. Kemudian katabtuma, siapa yang menulis? Huma. Ahsantu. Dan kemudian misalnya katabna, berarti siapa yang menulis? Hunna. Betul sekali. Dan begitu pun selanjutnya. Baik, sekian video dari pembelajaran dari Mem Limas kali ini. Ya, kalau ada tanya jawab nanti kita bisa dilaksanakan di Zoom. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.